Halo, selamat siang. Bertemu kembali ya dengan materi bahasa Indonesia untuk tambahan di kelas ya. Jadi video ini disusun sebagai ini ya, suplemen materi tentang jenis kalimat berdasarkan subjek. Ini merupakan bagian dari materi unsur gramatikal kalimat. Jadi supaya teman-teman lebih memahami secara spesifik bagaimana dan apa saja jenis kalimat berdasarkan subjek itu. Oke, kita bahas bersama ya, mulai dari, sebenarnya saya ingin bertanya dulu nih, teman-teman pasti, saat dulu menempuh sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA, pasti akan sering sekali bertemu dengan kalimat yang berdasarkan subjek. Nah, kalimat yang berdasarkan subjek ini pada dasarnya dibagi menjadi 2 ya, ada kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Kalimat aktif itu pada dasarnya adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi untuk subjek-subjek yang berupa kalimat aktif ini biasanya dia bisa berupa orang atau mungkin benda karena harus secara aktif melakukan pekerjaan. Yang kedua, ada kalimat pasif. Kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi subjeknya ini menderita akibat, objek ya, kebalikannya kalimat aktif. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ini mudah sekali karena ini pelajaran teman-teman waktu, SD, SMP, SMA ya. Lebih banyak kita itu menggunakan kurikulum, kalimat aktif pasif dibandingkan kalimat nominal ya. Oke, contohnya seperti ini, Ali menggoreng ikan. Nah, itu merupakan kalimat aktif ya. Ciri kalimat aktif itu dia menggunakan awalan imbuhan "me", kemudian subjeknya itu merupakan orang yang melakukan apa untuk si objek. Nah, objek itu adalah sesuatu yang menderita akibat perbuatannya si subjek. Jadi karena subjeknya ini melakukan aktivitas menggoreng, maka ikan ini menderita, yaitu dia jadi korban penggorengan itu ya, intinya seperti itu. Itu kalimat aktif. Nah, kemudian yang kedua, ini lawannya kalimat aktif ada yang disebut kalimat pasif. Kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya itu justru dikenai perbuatan oleh si objek. Nah, di sini dalam kalimat perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, teman-teman bisa lihat ya, ada perubahan posisi, kalau yang dia dalam kalimat aktif itu dia sebagai objek ya, maka ketika dia dipasifkan, objek ini berubah menjadi subjek. Dan dalam kalimat pasif, yang awalnya dia adalah subjek, dia akan berubah menjadi objek. Sementara untuk predikatnya, ini teman-teman bisa lihat, dari kalimat aktif yang menggunakan awalan "me", dia akan berubah menjadi kalimat pasif yang berawalan "di" ya, untuk predikatnya. Jadi sekali lagi, cara kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah dengan menukarkan posisi subjek dan objek, lalu kita, mengubah predikat yang awalnya berawalan "me" menjadi berawalan "di". Kemudian kita, tiba pada ciri-ciri kalimat aktif. Kalau tadi kan kita sudah langsung latihan nih, cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan termasuk perbedaannya. Untuk ciri-ciri kalimat aktif dulu ya. Ciri-ciri kalimat aktif di sini subjeknya itu bisa berupa orang atau benda. Jadi orang atau benda ini nanti akan melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian predikat ini bisa berupa aktivitas yang mendapat imbuhan "me" atau "ber". Predikat berupa kata aus, yaitu kata yang tidak membutuhkan imbuhan berupa awalan, dan dapat juga berupa kata kerja imperatif atau kata kerja bentuk perintah. Nah, kata kerja bentuk perintah ini contohnya kata kerja yang, diperlukan untuk apa nih ya, meminta tolong atau mungkin menyuruh. Contoh nih, kata tutup, ketika kita menggunakan dia sebagai kata kerja imperatif, kita nggak perlu menambahkan awalan "me", jadi langsung kita bilangnya, "Tutup pintu itu." Nggak perlu kita menggunakan istilah "menutup pintu itu." Nah, karena itu berbentuk perintah ya, jadi tidak perlu awalan seperti kata aus itu tadi. Kemudian nih, ciri-ciri kalimat pasif, dalam kalimat pasif subjek itu bisa berupa orang atau benda sama seperti kalimat aktif tadi ya. Kemudian predikat itu berupa aktivitas atau hal lain yang mendapat imbuhan di, ter, atau ke, an. Itu ciri predikat untuk kalimat pasif ya, ada 3 imbuhan yang bisa melekat. Kemudian memiliki pronomina persona atau kata ganti orang yang bergabung dengan predikat. Jadi kalau teman-teman tahu kata ganti orang itu kan ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini yang Bu Puspa contohkan, ini kata ganti orang ke berapa ini ya, yuk kedua ya, dilakukan oleh orang lain dan itu bisa bergabung dengan predikatnya. Contohnya gimana? Rumah itu dibelinya tahun lalu. Katanya ini merujuk pada orang.
yang melakukan pembelian rumah itu tahun lalu, yaitu nya itu siapa? Ya orang yang beli rumah itu kan, teman-teman. Jadi di sini kalimat pasifnya ya, rumah itu adalah subjek, dibelinya ini gabungan antara predikat dan objek, sedangkan tahun lalu ini keterangan. Kalau kita mau menguraikan predikat dan objek biar nggak jadi satu, kita bisa mengubah menjadi bentuk yang bawahnya ini. Rumah itu subjek, dibeli predikat, oleh dia itu objek, tahun lalu itu keterangan. Jadi kalau seperti ini teman-teman bisa lihat kata dibelinya ini bisa kita pecah menjadi 2 unsur yaitu PO, sedangkan ketika dia bergabung ya tetap ya unsurnya P dan O, predikat dan objek. Itu adalah ciri kalimat pasif. Nah, ini Bu Puspa mau memberikan pekerjaan rumah, nanti Bu Puspa minta teman-teman mengubah kalimat yang ada di contoh layar ini ada 10 ya. Itu silahkan nanti teman-teman ubah dalam bentuk aktif atau pasif dan selanjutnya nanti teman-teman bisa beri keterangan SPOK di bawah kalimat tersebut ya. Jadi contohnya misalnya nih, Ahmed mencangkul tanah di halaman belakang. Nah ini kayak contoh tadi ya, diberi SPOK seperti ini dulu, kemudian setelah diberi SPOK, baru diubah ke dalam bentuk aktif atau pasif ya, sesuai dengan contohnya. Ini nomor 1 sampai 5 ini kalimat aktif, berarti nanti teman-teman ubah menjadi kalimat pasif ya. Kemudian 6 sampai 10 ini adalah kalimat pasif, jadi nanti silakan diubah ke dalam bentuk kalimat aktif. Contohnya bagaimana? Ahmed mencangkul tanah di halaman belakang. Ini subjeknya jelas ya, Ahmed. Kemudian mencangkul ini adalah predikat dan tanah ini adalah objek karena tanah ini adalah sesuatu yang dikenai perbuatan yang menderita perbuatan yang dilakukan oleh subjek ya. Di halaman belakang ini adalah keterangan. Jadi Ahmed mencangkul tanah di halaman belakang ini merupakan kalimat aktif dengan unsur gramatikal subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, setelah teman-teman memberikan SPOK seperti itu, tugas selanjutnya adalah kalimat ini harus diubah menjadi bentuk yang lain. Kalau dia aktif, maka diubah menjadi kalimat pasif ya, sehingga bentuk kalimat pasif dari kalimat nomor 1 adalah tanah dicangkul Ahmed di halaman belakang atau bisa kita tambahkan kata oleh, tidak apa-apa ya. Tanah dicangkul oleh Ahmed di halaman belakang. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Silahkan nanti dikerjakan dan, dikumpulkan ya dalam pertemuan selanjutnya. Baik, sekali lagi, kita sudah selesai ya belajar untuk kalimat aktif dan kalimat pasif, yaitu kalimat yang bisa kita bagi berdasarkan subjek dan mohon maaf, kalimat yang, dibagi berdasarkan subjeknya ya. Jadi sekali lagi kalimat aktif dan pasif itu merupakan kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau dikenai perbuatan dari predikat yang dilakukan oleh objek atau subjeknya, seperti itu. Baik, sekali lagi Bu Puspa ucapkan terima kasih ya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua sehat selalu ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.